بشائر الإيمان منارة الإحسان وللهدى عنوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. Para pemirsa, para jamaah Yayasan Syahamah yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan limpahan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali pada pagi hari ini kita akan mengadakan kajian, kita akan melaksanakan kajian tematik. Pada pagi hari ini kita telah sampai kepada tema yang ketiga. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang mengenal Asy'ariyah dan Maturidiyah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita telah sampaikan bahwa ada 3 riwayat dalam beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai siapakah Al-Firqatun Najiyah, siapakah kelompok yang selamat, yang kemudian terkenal dengan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Riwayat yang pertama mengatakan bahwa kelompok yang selamat dan akan masuk ke dalam surga itu adalah Al-Jamaah. Riwayat yang kedua menyatakan bahwa kelompok yang selamat itu adalah As-Sawadul A'zam. Dan riwayat yang ketiga menyatakan bahwa kelompok yang selamat itu adalah Ma ana alaihi wa ashabi. Dari beberapa riwayat ini para ulama kemudian menyimpulkan Al-Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat, kelompok yang akan masuk ke dalam surga, kelompok yang dipastikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang-orang yang mengikuti jalan yang ditempuh oleh beliau dan jalan yang ditempuh oleh para sahabatnya, itu memiliki beberapa ciri. Yang pertama adalah ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu mereka yang berpegang teguh kepada akidah yang diyakini dan diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Kemudian ciri yang kedua yang melekat pada kelompok yang selamat ini adalah As-Sawadul A'zam dan Al-Jamaah. Ya, 2 riwayat ini saling menjelaskan satu sama lain. Al-Jamaah yang dimaksud di dalam riwayat yang pertama itu dijelaskan oleh riwayat yang lain yang berbunyi As-Sawadul A'zam. Artinya mereka memiliki ciri selalu menjadi kelompok mayoritas di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka pasti berjumlah paling banyak jika dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang lain. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan ini insya Allah kita akan membahas secara singkat, mudah-mudahan bermanfaat ya dan padat. Pada pertemuan ini kita akan membahas beberapa hal penting, diantaranya adalah mengenai siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah secara lebih spesifik. Kalau pada pertemuan sebelumnya dibahas mengenai Ahlus Sunnah wal Jamaah secara umum, secara global, ya. Silahkan dilihat rekamannya bagi teman-teman yang belum mengikuti kajian sebelumnya. Insya Allah sangat bermanfaat. Pada pertemuan ini kita akan membahas lebih spesifik siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena banyak yang mengaku sebagai golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita mengikuti apa yang dikatakan oleh para ulama kita sebelumnya, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak abad keempat Hijriah, sejak abad keempat Hijriah, ya, awal abad keempat Hijriah, mereka terkenal dengan istilah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, ini lebih spesifik lagi sehingga kita lebih mudah mengidentifikasi siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau hanya diterangkan bahwa Ahlus Sunnah adalah golongan yang
berpedoman kepada apa yang ditempuh, jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya, ini masih umum. Ahlus sunnah kalau diterangkan bahwa mereka adalah orang-orang yang mengikuti para sahabat, mengikuti generasi setelah sahabat dalam pokok-pokok akidah, ini juga mungkin penjelasan yang masih umum. Nah, orang awam atau kebanyakan orang itu lebih membutuhkan penjelasan yang lebih spesifik, ya. Siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Nah, sejak abad keempat Hijriah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu terkenal dengan kelompok Asy'ariyah dan kelompok Maturidiyah. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti Imam Abul Hasan al-Asy'ari dalam bidang akidah, atau Imam Abu Mansur al-Maturidi dalam bidang akidah, dan mengikuti salah satu dari 4 madhab, ya, dan madhab-madhab lain yang mu'tabar. Mereka adalah secara fikih mengikuti madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan orang-orang yang terkemuka, orang-orang yang utama, fudala, ya, al-Hanabilah, para pengikut madhab Hambali. Nah, perlu kita tegaskan di sini bahwa di antara kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa Allah menjaga umat ini dari bersepakat atas kesesatan. Jadi tidak mungkin umat ini sepakat untuk meyakini sesuatu yang sesat. Allah Subhanahu wa taala melindungi, memelihara, menjaga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bersepakat atas keyakinan yang sesat, atas akidah yang menyimpang. Ini tidak mungkin terjadi karena ini dijamin oleh syariat, ini dijamin oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah dan lain-lainnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, innallaha la yajma'u ummati 'ala dhalalah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengumpulkan umatku atas kesesatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghimpun, ya, menjadikan mereka sepakat atas sebuah kesesatan. Di dalam riwayat Imam Ibnu Majah ada tambahan, fa idza ra'aitum ikhtilafan fa 'alaikum bis-sawadil a'dham. Fa idza ra'aitum ikhtilafan fa 'alaikum bis-sawadil a'dham. Jika kalian melihat, menyaksikan berbagai perpecahan, berbagai silang pendapat, berbagai perbedaan pendapat di kalangan umat ini, maka fa'alaikum bis-sawadil a'zam, maka hendaklah kalian menetapi akidah yang diyakini, ajaran yang diyakini dan diamalkan oleh mayoritas umat Islam. Nah, kita tahu bahwa mayoritas umat Islam sejak abad keempat, sejak kemunculan Imam Abu Mansur al-Maturidi dan Imam Abul Hasan al-Asy'ari, ya, Imam Abul Hasan al-Asy'ari wafat pada tahun 324 Hijriah. Berarti beliau hidup pada awal abad keempat Hijriah dan menangi, kata orang Jawa, sempat hidup pada akhir abad ke-3 Hijriah. Sedangkan Imam Abu Mansur al-Maturidi beliau wafat pada tahun 333 Hijriah. Jadi beliau hidup di abad yang sama, di waktu yang sama. Kita tahu bahwa sejak kemunculan dua imam agung ini, kemudian umat Islam, mayoritas, sebagian besar umat Islam di dunia sejak saat itu sampai sekarang, mereka adalah orang-orang yang secara akidah mengikuti madhab Imam Asy'ari dan madhab Imam Maturidi. Kemudian hadis di atas itu dikuatkan oleh sebuah hadis mauquf, ya, oleh hadis mauquf. Hadis mauquf itu artinya hadis yang diucapkan oleh seorang sahabat Nabi. Sahabat Abu Mas'ud al-Badri, Abu Mas'ud al-Badri, bukan Ibnu Mas'ud, ya. Sahabat Abu Mas'ud al-Badri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, wa alaikum bil jamaah fa innallaha la yajma'u hadhihi al-ummata 'ala dhalalah. Wa alaikum bil jamaah, dan hendaklah kalian menetapi, ya, selalu berpegang teguh dengan akidah mayoritas umat Islam. Fa innallaha la yajma'u
hadhil ummata ala dhalalah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghimpun, tidak akan mengumpulkan umat ini, tidak akan menjadikan mereka bersepakat ala dhalalah, atas sebuah kesesatan. Jadi kalau kita saat ini, ya, tidak hanya saat ini, beberapa masa sebelumnya juga, ya, umat Islam di masa-masa, ya, sejak kemunculan beberapa aliran, beberapa kelompok, itu terjadi silang pendapat. Bahkan satu sama lain saling mengkafirkan. Yang satu mengklaim sebagai golongan yang paling benar, yang lain juga mengklaim sebagai golongan yang paling benar. Sebagian golongan mengatakan bahwa kamilah orang-orang yang akan masuk surga, sementara yang lain akan masuk neraka. Sementara golongan yang lain juga mengatakan hal yang sama, mengklaim hal yang sama. Jika kita, ya, jika umat Islam menemukan atau melihat sebuah perpecahan seperti ini, maka yang kita lakukan adalah apa? Alaikum bil jamaah. Jadi kita menetapi, kita meyakini, kita mengikuti akidah yang diyakini oleh mayoritas umat Islam. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar wa isnaduhu hasan. Hadis mauquf dari Abu Mas'ud Al-Badri ini radhiyallahu anhu, sanadnya adalah baik menurut penilaian Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian ada hadis mauquf lain dari Abdullah Ibnu Mas'ud, ya, radhiyallahu anhu, dan ini thabit dari beliau. Beliau mengatakan, ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa 'indallahi hasan, wa ma ra'ahul muslimuna qabihan fahuwa 'indallahi qabih. Apa yang dinilai baik oleh umat Islam, ya, oleh mayoritas umat Islam, maka itu baik menurut Allah. Dan apa yang dinilai buruk oleh umat Islam atau sebagian besar umat Islam, maka itu dinilai buruk, maka itu buruk menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar, hadza mauqufun hasan. Ini adalah hadis mauquf, tetapi ini adalah hadis mauquf yang hasan, ya, yang derajatnya adalah hasan. Oleh karena itulah Al-Hafidz Murtadha Az-Zabidi, Al-Hafidz Murtadha Az-Zabidi di dalam Syarah Ihya Ulumuddin, Ithafus Sadatil Muttaqin bi Syarh Ihya Ulumuddin, beliau menegaskan al-fasluts tsani, pasal kedua di dalam kitab itu, beliau menegaskan idza utliqa ahlus sunnati wal jamaah fal muradu bihim al-asy'ariyatu wal maturidiyah. Jika dikatakan, jika disebutkan ahlus sunnati wal jamaah, maka yang dimaksud adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah, orang-orang yang mengikuti Imam Asy'ari dalam bidang akidah dan orang-orang yang mengikuti Imam Maturidi dalam bidang akidah. Ada pertanyaan usil biasanya. Ada beberapa pertanyaan usil, ya. Saya ambil dua di antara sekian pertanyaan usil ini. Yang pertama adalah kenapa kita mengikuti mazhab Imam Asy'ari dan Maturidi dalam akidah? Kenapa kita tidak langsung mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, perlu kita tegaskan bahwa ketika kita mengikuti seorang alim, mujtahid, seorang imam, ya, entah itu dalam fiqih, entah itu dalam tasawuf, entah apalagi itu dalam akidah, maka itu bukan berarti kita meninggalkan Rasulullah. Ini yang perlu kita tegaskan. Sekali lagi saya katakan bahwa ketika kita mengikuti mazhab imam tertentu, ya, dalam akidah misalkan kita mengikuti Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, maka bukan berarti kita kemudian meninggalkan akidah yang diyakini dan disebarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa yang menjadi pertanyaan usil mereka ini kita jawab dengan dua jawaban. Yang pertama, kita mengatakan bahwa kita dengan mengikuti Imam Asy'ari dalam bidang akidah, maka itu artinya kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur sanad Imam Asy'ari atau Imam Maturidi, dan ini lebih selamat. Ya, mereka yang melontarkan pertanyaan usil ini, mereka tidak mengakui Imam Asy'ari sebagai seorang alim yang bisa dipedomani akidahnya, ya, bahkan mereka menuduhnya sebagai orang yang sesat, bahkan mengkafirkan para pengikutnya, para pengikut Imam
Imam Asy'ari. Jadi kita tegaskan bahwa dengan mengikuti Imam Asy'ari justru kita mengikuti Nabi melalui jalur sanad, yaitu jalur sanad melalui Imam Asy'ari atau Imam Maturidi. Nah, sedangkan kalian kalau langsung mengikuti Nabi berarti kalian tidak punya sanad. Berarti kalian tidak punya sanad, padahal sanad itu adalah salah satu hal yang sangat penting di dalam menerima apapun dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu artinya kalian ibarat mempelajari hadis atau menerima hadis dari guru kalian misalkan, dan guru kalian itu langsung dari Rasulullah. Itu artinya guru kalian tidak punya guru. Guru kalian berarti tidak punya sanad yang bersambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, kita bisa mengatakan bahwa dengan mengikuti Imam Asy'ari itu artinya kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengikuti akidah yang diyakini dan diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui atau dengan pemahaman Imam Asy'ari atau Imam Maturidi. Jadi kalau kemudian kita dituduh ya sebagai orang-orang yang tidak mengikuti Nabi, ya, sedangkan mereka adalah orang-orang yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita katakan kepada mereka bahwa kalian memahami apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu hanya berdasarkan pemahaman guru-guru kalian yang belum teruji dan terbukti kebenarannya. Tetapi kami, ya, mengikuti akidah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdasarkan pemahaman Imam Asy'ari atau Imam Maturidi yang sudah terbukti dan teruji serta diikuti oleh jutaan umat Islam di seluruh dunia. Bukan hanya orang awamnya, tetapi juga jutaan ulama dari masa ke masa mengikuti pemahaman Imam Asy'ari atau Imam Maturidi terhadap akidah yang dibawa dan diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dan kita pada pertemuan sebelumnya sudah menegaskan bahwa Imam Asy'ari tidak membawa sesuatu yang baru. Beliau tidak membawa akidah yang baru. Beliau tidak membawa sesuatu bahkan agama yang baru, tidak sama sekali. Ya, benihnya sudah ada, akidahnya sudah ada. Beliau hanya merawat. Ya, beliau hanya merawat, memagari akidah itu dari pihak-pihak yang berpotensi untuk merusaknya, kemudian memupuknya, ya, merawatnya, menumbuh kembangkannya, menambahkan dalil-dalil akli, sehingga kemudian tidak ada celah bagi pihak-pihak tertentu yang ingin merusak kemurnian akidah ini, karena memang akidah ini sudah dijaga oleh beliau, ya, dari ancaman perusakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang lain. Nah, ini yang beliau lakukan. Kemudian ada pertanyaan usil yang kedua. Biasanya mereka bertanya seperti ini, melontarkan pertanyaan seperti ini. Kenapa kalian tidak mengikuti Imam Syafi'i sekalian? Karena secara fikih kalian mengikuti madhab Imam Syafi'i. Kenapa harus dibeda-bedakan? Kalau Imam Asy'ari diikuti akidahnya, ya, madhab akidahnya diikuti. Secara akidah kita mengikuti madhab Imam Asy'ari, tetapi secara fikih kita mengikuti madhab Imam Syafi'i. Kenapa tidak langsung saja mengikuti Imam Syafi'i sekalian, biar nggak banyak-banyak yang diikuti? Maka kita menjawabnya juga dengan dua jawaban. Yang pertama, perlu kita tegaskan bahwa para ulama itu menekuni sebuah disiplin ilmu tertentu dalam keislaman itu sesuai dengan tantangan zamannya. Imam Syafi'i, ya, adalah orang yang pakar akidah. Beliau adalah orang yang sangat mengetahui seluk-beluk ilmu tauhid. Bahkan sebelum beliau belajar ilmu fikih, beliau sudah mumpuni di dalam ilmu tauhid. Beliau sudah mumpuni pengetahuannya, ya, tentang ilmu tauhid. Ya, tetapi karena tantangan zaman ketika itu mengharuskan dan meniscayakan beliau untuk menekuni, mengarang, mengajar, ya, ilmu fikih, maka kemudian yang terkodifikasi dari pemikiran-pemikiran beliau ini adalah ilmu fikih, bukan ilmu akidahnya, ya. Sementara beliau juga punya beberapa karangan dalam bidang akidah.
Tetapi yang paling terkenal beliau adalah di bidang fikih dan ilmu usul fikih. Tetapi bukan berarti beliau tidak paham ilmu tauhid. Beliau adalah orang yang sangat memahami ilmu tauhid. Begitu juga Imam Asy'ari. Tantangan zaman ketika itu meniscayakan beliau, mengharuskan beliau untuk menekuni ilmu tauhid, ilmu aqidah, ya, hal-hal yang berkaitan dengan masalah keimanan. Bukan berarti beliau awam di dalam masalah fikih. Bahkan beliau adalah orang yang sangat pakar di dalam fikih, sangat pakar, sangat paham, ya, mengetahui, memiliki pengetahuan dan seluk-beluk yang mendalam mengenai ilmu fikih dan disiplin-disiplin ilmu-ilmu yang lain, ya. Tetapi sekali lagi yang terbukukan dari pemikiran-pemikiran beliau adalah di bidang ilmu akidah. Oleh karena itulah, ya, itu jawaban yang pertama, ya. Jadi yang pertama kita katakan bahwa para ulama itu menekuni sebuah disiplin ilmu itu sesuai dengan tantangan zamannya. Yang kedua, Imam Asy'ari itu yang terbukukan dari pemikiran-pemikiran beliau adalah di bidang ilmu akidah. Sedangkan Imam Syafi'i itu yang terbukukan dari pemikiran-pemikiran beliau sebagian besarnya adalah di bidang fikih dan usul fikih. Oleh karena itu, mazhab beliau, ya, mazhab Imam Syafi'i yang kita ikuti dan diikuti oleh jutaan umat Islam di hampir seluruh dunia adalah di bidang fikih. Sedangkan yang kita ikuti terkait dengan Imam Asy'ari itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan akidah, sehingga kemudian para ulama banyak yang mengatakan kalau dikatakan ahlus sunnati wal jamaah, ya, maka yang dimaksud adalah Asy'ariyah atau Maturidiyah. Kalau tidak Asy'ariyah pasti Maturidiyah. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, ya, apakah ada dalil dari Al-Quran atau paling tidak isyarat dari Al-Quran dan hadis tentang kebenaran Asy'ariyah dan Maturidiyah? Ya, kita jawab sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama, ya, dipastikan ada. Di dalam surat Al-Maidah ayat 54, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Al-Hafidh Ibnu Asakir di dalam kitab Tabyin Kadhibil Muftari dan Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain, beliau berdua mengatakan, lamma nazalat fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah, ketika turun ayat, ya, yang maknanya adalah Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hum qaumuka ya Aba Musa, wa awma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ila Abi Musa al-Asy'ari. Ketika turun ayat itu, Allah akan menurunkan, ya, ayat itu berbunyi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah, maka Allah akan mendatangkan sekelompok kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menunjuk kepada sahabat Abu Musa al-Asy'ari, beliau mengatakan, hum qaumuka ya Aba Musa. Mereka adalah kaummu wahai sahabatku Abu Musa al-Asy'ari. Nah, Imam Al-Hakim mengatakan hadza haditsun sahihun ala syarti Muslim. Ini adalah sebuah hadis yang sahih, yang sesuai dengan syarat-syarat yang digariskan oleh Imam Muslim. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabari di dalam tafsir At-Tabari. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad di dalam kitab Tabaqat Ibnu Sa'ad. Diriwayatkan juga oleh Imam At-Tabarani di dalam Al-Mu'jamul Kabir. Al-Hafidh Al-Haythami
mengomentari hadis ini di dalam Majma' Az-Zawaid, wa rijaluhu rijalus sahih, wa rijaluhu rijalus sahih. Para periwayat hadis ini semuanya adalah para periwayat hadis yang sahih. Imam Al-Qushairi mengatakan fa'atba'u Abil Hasan al-Asy'ari min qaumihi li'anna kulla mawdi'in udhifa fihi qaumun ila nabiyyin urida bihi al-atba'. Ya, qalahu Al-Qurtubi fi tafsirihi juz 6 halaman 220. Al-Qushairi mengatakan para pengikut Imam Abul Hasan al-Asy'ari itu berarti adalah kaumnya. Ya, li'anna kulla mawdi'in udhifa fihi qaumun ila nabiyyin. Ya, kalau sudah terbiasa di dalam bahasa Arab itu li'anna kulla mawdi'in udhifa fihi qaumun ila nabiyyin. Jadi kalau sebuah kaum itu disandarkan kepada seorang nabi, maka yang dimaksud urida bihi al-atba', maka yang dimaksud adalah para pengikut kaum itu, para pengikut nabi itu. Jadi kalau dikatakan kaum Nabi Nuh, itu artinya adalah para pengikut Nabi Nuh. Kaum Nabi Muhammad, maka yang dimaksud adalah para pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika turun ayat itu, sebagaimana kita tahu, ya, sebagaimana tadi sudah dijelaskan bahwa Rasulullah menunjuk sahabatnya yang bernama Abu Musa al-Asy'ari. Salah satu anak keturunan Abu Musa al-Asy'ari adalah Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Nah, Rasulullah menunjuk Abu Musa sambil mengatakan hum qaumuka ya Aba Musa. Mereka adalah kaummu wahai Abu Musa, dan diantara anak keturunannya adalah Abu Al-Hasan al-Asy'ari, dan kita ini termasuk para pengikut Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Kemudian waqala al-Baihaqi wa dzalika lima wujida fihi min al-fadilati al-jalilati wal martabati asy-syarifati lil Imam Abil Hasan al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Fahuwa min qaumi Abi Musa wa auladihi alladhina utul ilma wa ruziqu al-fahma makhsusan min bainihim bi taqwiyatis sunnati wa qam'il bid'ati bi idharil hujjati wa raddis syubhati. Dzakarahu Ibnu Asakir fi Tabyin Kadhibil Muftari. Al-Baihaqi memberikan komentar, wa dzalika lima wujida fihi min al-fadilatil jalilati wal martabati syarifati lil Imam Abil Hasan al-Asy'ari. Hal ini dikarenakan keutamaan yang agung, derajat yang mulia yang dimiliki oleh Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Fahuwa min qaumi Abi Musa. Abul Hasan al-Asy'ari, Imam Abul Hasan al-Asy'ari adalah termasuk kaum Abi Musa, wa auladihi, dan termasuk anak keturunan Abi Musa. Abi Musa ini sahabat Nabi yang ditunjuk tadi, ya. Alladzina utul ilma wa ruziqul fahma. Ya, beliau adalah termasuk anak-anak keturunan sahabat Abu Musa al-Asy'ari yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi anugerah kepahaman, diberi anugerah paham terhadap ilmu agama. Dan Imam Abul Hasan al-Asy'ari itu makhsusan min bainihim bi taqwiyatis sunnati. Sedangkan terkhusus Abul Hasan al-Asy'ari, maka beliau adalah orang yang dikhususkan, diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang memperjuangkan penguatan as-sunnah, ya, penguatan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qam'il bid'ati, dan membungkam aliran-aliran sesat dan menenggelamkan bid'ah-bid'ah keyakinan yang disebarkan oleh golongan-golongan yang menyimpang, bi idharil hujjati, dengan menyampaikan hujjah-hujjah yang kuat, wa raddis syubhati, dan menolak, mengkanter, membantah syubhat, ya. Syubhat itu artinya sesuatu yang dilontarkan oleh aliran-aliran yang menyimpang untuk mengaburkan hal yang sebenarnya. Wa dzakara al-Imam al-Bukhari fi sahihihi bab, ya, di dalam Sahih Al-Bukhari ada satu bab yang dicantumkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Bab itu berbunyi Qudumul Asy'ariyina wa Ahlil Yamani. Datangnya
kaum Asy'ariyin dan para penduduk Yaman, dari Yaman menuju ke Madinah. Wa qala Abu Musa 'anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, Abu Musa menceritakan dari Nabi bahwa Rasulullah bersabda, hum minni wa ana minhum, hum minni wa ana minhum. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan mengenai kaum Asy'ariyun yang datang dari Yaman, ya, yang dipimpin oleh Abu Musa al-Asy'ari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hum minni, mereka adalah bagian dariku, wa ana minhum, dan aku adalah bagian dari mereka. Walamma nazalat hadhihi al-ayatu qadima ba'da dhalika biyasirin safainul asy'ariyyin wa qabailul yaman. Faqad rawa al-Bukhari fi sahihihi min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ataakum ahlul yamani hum araqqu afidatan wa alyanu quluban al-imanu yaman wal hikmatu yamaniyah. Telah datang kepada kalian, Rasulullah mengatakan kepada para penduduk Madinah ketika orang-orang Asy'ariyun yang dipimpin oleh Abu Musa al-Asy'ari, ketika orang-orang Yaman dan orang-orang Asy'ariyun, ya, kaum Asy'ariyun yang dipimpin oleh Abu Musa al-Asy'ari datang ke Madinah, maka Rasulullah mengatakan kepada sahabat-sahabat beliau di Madinah, ataakum ahlul yaman, telah datang kepada kalian para penduduk Yaman, hum araqqu afidatan, mereka adalah orang-orang yang paling lembut hatinya, wa alyanu quluban, ya artinya sama, paling lembut hatinya. Al-imanu yaman, iman itu adalah Yaman, ya, dari Yaman. Wal hikmatu yamaniyah, dan hikmah itu juga berasal dari Yaman. Nah, ini pujian-pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kaum Asy'ariyin, dan salah satunya adalah sahabat Abu Musa al-Asy'ari yang salah satu anak keturunannya bernama Abul Hasan al-Asy'ari yang kita ikuti mazhab akidahnya. Kemudian di Sahih Al-Bukhari juga diriwayatkan oleh sahabat Imran ibnul Husain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika didatangi oleh sekelompok orang dari Bani Tamim. Lalu Rasulullah mengatakan kepada mereka, iqbalul busyra ya Bani Tamim, terimalah kabar gembira dariku wahai Bani Tamim. Qalu, Bani Tamim kemudian mengatakan, basyartana fa'atina marratain, engkau telah memberikan kabar gembira kepada kami, maka berilah kami 2 kali, ya, berilah harta maksudnya, ya. Fataghayyara wajhuhu, maka kemudian Rasulullah berubah rona mukanya, ya, karena beliau tidak senang dengan apa yang dikatakan oleh Bani Tamim, ya, tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Bani Tamim. Mereka lebih memilih harta, memilih hal-hal yang sifatnya duniawi dibandingkan dengan kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah kepada mereka. Faja'ahu unasun min ahlil Yaman, lalu setelah itu datang penduduk Yaman, datang sekelompok orang dari Yaman. Lalu Rasulullah mengatakan kepada mereka, ya ahlal Yaman iqbalul busyra idh lam yaqbalha Banu Tamim, wahai para penduduk Yaman, terimalah kabar gembira yang tidak diterima oleh Banu Tamim sebelum kalian. Qalu qad qabilna ya Rasulullah, kemudian ahlul Yaman, para sekelompok orang dari penduduk Yaman yang sowan menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kemudian mengatakan, qad qabilna ya Rasulullah, kami telah menerima kabar gembira itu darimu ya Rasulullah, kami terima dengan senang hati. Ji'naka linatafaqqaha fid din, atau litafaqquhi fid din, wa linas'alaka an bad'i hadzal amri, atau an awwali hadzal amri ma kan. Lalu mereka menanyakan mengenai awal mula penciptaan alam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab apa yang mereka tanyakan itu, dan sebelum menjawab apa yang mereka tanyakan, Rasulullah terlebih dahulu mengajarkan kepada mereka sesuatu yang lebih penting dari apa yang mereka tanyakan. Rasulullah kemudian mendahului jawabannya, mengawali jawabannya dengan mengatakan, kanallahu walam yakun syai'un ghairuh, Allah ada pada azal dan belum ada segala sesuatu. Artinya Allah ada tanpa permulaan,
Artinya Allah ada pada azal dan belum ada tempat, belum ada zaman, belum ada perputaran waktu, belum ada arash, belum ada langit, belum ada jisim, belum ada gerakan, belum ada diam, belum ada makhluk. Kemudian Allah menciptakan makhluk, dan setelah Allah menciptakan makhluk, Allah tetap ada seperti sedia kala, ada tanpa membutuhkan kepada tempat, ada tanpa membutuhkan kepada zaman, tanpa membutuhkan kepada waktu, tanpa membutuhkan kepada apapun, dan tidak membutuhkan kepada siapapun. Allah ada tanpa tempat. Ini mengenai pujian-pujian yang disampaikan oleh Rasulullah ya kepada kaum Asy'ariyin, dan itu ada isyarat mengenai kebenaran akidah Asy'ariyah. Karena Imam Abul Hasan al-Asy'ari adalah termasuk kaum Abi Musa al-Asy'ari, bahkan termasuk anak keturunannya. Dari apa yang tadi sudah kami jelaskan, bahwa di situ sangat jelas isyarat ya dari Al-Qur'an dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai kebenaran akidah Asy'ariyah, mengenai kebenaran akidah yang diyakini oleh mayoritas umat Islam ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin memuji orang ya yang sesat akidahnya. Tidak mungkin Rasulullah memuji kaum yang sesat akidah mereka, tidak mungkin. Nah, ini mengenai kebenaran, mengenai isyarat dari Al-Quran dan Hadis mengenai kebenaran akidah Asy'ariyah. Mengenai akidah Maturidiyah, ya, kalau kita mengatakan akidah Asy'ariyah itu bukan berarti, sekali lagi ya, saya tegaskan, bukan berarti akidah yang dicetuskan oleh Imam Asy'ari, bukan. Tetapi akidah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian disistematiskan pembahasannya oleh Imam Asy'ari. Akidah yang dijaga kemurniannya oleh Imam Asy'ari, karena jasa beliau di dalam memperjuangkan akidah Rasulullah, karena jasa beliau di dalam memurnikan akidah ini dari rongrongan ya, dari upaya-upaya penghancuran akidah yang benar ini oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, maka akhirnya akidah ini dinisbatkan kepada beliau, dan ahlu sunnah juga dinisbatkan kepada beliau. Jadi kalau saya mengatakan akidah Asy'ariyah itu tiada lain karena jasa beliau, jasa Imam Asy'ari di dalam memperjuangkan akidah ini, akidah yang benar ini. Kemudian mengenai akidah Maturidiyah, ya, akidah yang diperjuangkan oleh tokoh lain ya, yang bernama Imam Abu Mansur al-Maturidi, mengenai kebenarannya dan mengenai fadilah Imam Abu Mansur al-Maturidi dan para pengikutnya, mengenai kebenaran apa yang mereka yakini, yang tiada lain adalah akidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akidah para sahabat, dan akidah mayoritas umat Islam. Ini ada isyaratnya di dalam sebuah hadis ya. Di dalam Musnad Imam Ahmad ya. Begitu juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, diriwayatkan juga oleh Imam Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan apa? La tuftahannal Qistantiniyatu, kota Konstantinopel atau Istanbul sekarang di Turki. Kata Rasulullah, pasti akan ditaklukkan, pasti akan dibuka, pasti akan dikuasai oleh umat Islam. Fala ni'mal amiru amiruha, maka sebaik-baik panglima perang, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin dan panglima perang yang berhasil menaklukkan kota Konstantinopel. Wala ni'mal jaishu dzalikal jaish, dan sebaik-baik prajurit, sebaik-baik bala tentara adalah bala tentara yang ikut serta di dalam upaya menaklukkan dan menguasai kota Konstantinopel. Nah, kota Konstantinopel itu di dalam sejarah dijelaskan berhasil ditaklukkan oleh umat Islam. Siapa yang berhasil menaklukkan kota Konstantinopel? Yang berhasil menaklukkan kota Konstantinopel, berhasil menguasainya, berhasil mengusir penjajah Romawi ya dari kota Konstantinopel, itu adalah seorang sultan ya, salah satu sultan dalam Daulah Utsmaniyah yang bernama As-Sultan Muhammad Ats-Tsani, yang kemudian bergelar Al-Fatih, sang penakluk ya. Akhirnya kemudian beliau terkenal dengan sebutan As-Sultan Muhammad Al-Fatih,
Artinya Sultan Muhammad sang penakluk, ya, sang penakluk Konstantinopel. Kita lihat apa akidah yang diyakini oleh beliau dan diajarkan oleh beliau. Ternyata beliau adalah seorang sunni, orang yang ahlus sunnah wal jamaah, seseorang yang meyakini bahwa Allah ada tanpa tempat. Beliau meyakini bahwa Allah ada tanpa membutuhkan kepada apapun dan siapapun. Beliau meyakini bahwa Allah tidak serupa dengan segala sesuatu. Beliau bertawassul, beliau membolehkan tawassul, beliau bahkan tidak hanya membolehkan tapi mempraktekkan tawassul. Beliau juga adalah orang yang senang bertabarruk, ya, dan mengajarkan tabarruk itu kepada orang-orang di sekitarnya. Beliau adalah orang yang berakidah Maturidiyah. Sedangkan bala-bala tentara beliau, prajurit-prajurit beliau yang ikut serta di dalam menaklukkan kota Konstantinopel, itu mereka adalah Maturidiyah, ya, dan Asy'ariyah. Bala tentara beliau yang ikut serta beliau di dalam menaklukkan dan menguasai kota Konstantinopel ketika itu adalah orang-orang yang berakidah Maturidiyah dan berakidah Asy'ariyah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini beliau memuji pimpinan dan panglima perang yang berhasil menguasai dan menaklukkan kota Konstantinopel, dan beliau juga memuji bala tentara yang ikut serta di dalam penaklukan dan penguasaan kota Konstantinopel. Rasulullah tidak mungkin memuji orang yang akidahnya sesat. Rasulullah tidak mungkin memuji orang yang akidahnya tidak lurus, akidahnya menyimpang, akidahnya tidak sesuai dengan akidah beliau. Berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian meluncur dari kedua bibir mulia beliau pujian kepada orang yang berhasil menaklukkan kota Konstantinopel. Ini artinya bahwa orang yang dipuji oleh Rasulullah itu akidahnya pasti benar. Orang yang dipuji oleh Rasulullah itu akidahnya pasti sesuai dengan akidah yang diyakini dan diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Para pemirsa FB Yayasan Syamah yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Asy'ariyah dan Maturidiyah ini jelas adalah golongan mayoritas umat Nabi Muhammad dari masa ke masa. Jutaan umat Islam masuk dalam golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jutaan ulama di berbagai belahan dunia, dalam berbagai disiplin ilmu keislaman, juga mereka adalah golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Para aulia, para mursyid thariqah, para ahli tafsir, para ahli hadis, para ahli tasawuf, semuanya kalau tidak Asy'ariyah, ya, pasti Maturidiyah. Sebagian besar di antara mereka dari masa ke masa kalau tidak Asy'ariyah pasti Maturidiyah. Wali-wali yang memiliki banyak sekali karomah itu kita pastikan kalau tidak Asy'ariyah pasti Maturidiyah. Tidak ada wali yang dari kalangan selain Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, di dalam penjelasan dari para ulama kita tahu bahwa ada beberapa ahli hadis, ahli tafsir, ya, untuk menyebut beberapa nama ahli fiqh dan ahli dalam berbagai disiplin ilmu keislaman yang merupakan golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Saya sebutkan di antaranya, ya. Al-Hafidz Abu Bakar Al-Ismaili yang mengarang kitab Al-Mustakhraj, ya, Alal Bukhari. Para pengarang kitab Al-Mustakhraj ini biasanya adalah orang-orang yang huffaz, ya, huffazul hadis. Kemudian juga Al-Hafidz Abu Bakar Al-Baihaqi, Al-Hafidz Ibnu Asakir di antaranya. Kemudian juga Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, para pakar hadis. Orang-orang yang tidak senang dengan Asy'ariyah dan dengan Maturidiyah, bahkan mereka tidak hanya tidak senang, tapi mereka bahkan mengkafirkan orang-orang semacam Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kata mereka kalau kepakarannya dalam bidang hadis, oke, ya, oke, kita akui. Tetapi kalau dalam masalah akidah, dia sesat, dia kafir. Nah, ini artinya apa? Padahal mereka mempelajari hadis itu melalui kitab-kitab karangan mereka. Apakah kemudian sanad mereka, kalaulah mereka mengklaim diri mereka sebagai
orang-orang yang mempelajari hadis itu dengan sanadnya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, apakah kemudian mereka tuduh Al-Hafidz Ibnu Hajar yang masuk dalam bagian sanad mereka itu sebagai orang kafir? Berarti mereka mempelajari hadis dari orang kafir. Berarti mereka mempelajari hadis melalui buku-buku yang mereka telaah, yang mereka pelajari, yang dikarang oleh orang kafir. Nah, ini kan ini senjata makan tuan ini, ya. Kalau kita sampaikan kepada mereka seperti itu, mereka akan kelepek-kelepek, ya. Mereka tidak akan bisa menjawab, mereka akan terbungkam, mereka tidak akan bisa menjawab apa yang kita katakan. Kemudian juga ada beberapa ahli hadis lain, ya. Kemudian ada Al-Imam Abu Thayyib Sahal ibnu Muhammad, ada Abul Hasan Al-Bahili, ada Abu Bakar ibnu Furaq, ada Al-Baqillani, ada Al-Asfarayini, ada Abu Nu'aim Al-Asbahani, ada Al-Qadhi Abdul Wahhab Al-Maliki, ada Imamul Haramain Abul Ma'ali dan ayahnya Abu Muhammad Al-Juwaini, ada Abu Mansur Al-Baghdadi, ada Ad-Daraqutni, ya, ada Al-Khatib Al-Baghdadi, Abul Qasim Al-Kushairi dan anaknya Abu Nasr. Kemudian juga ada Al-Maqdisi, ada Al-Ghazali, ya, Hujjatul Islam, Al-Farawi, Abul Wafa Al-Hambali, dan banyak lagi yang lain, ya. Kemudian ada Imam Ahmad Ar-Rifa'i, ada Ibnu Sam'ani, ada Al-Qadhi Iyad, Al-Hafidh As-Silafi, An-Nawawi, Fakhruddin Ar-Razi, Al-Izz Ibnu Abdissalam, Abu Amr Ibn Al-Hajib, Abu Amr Ibn Al-Hajib Al-Maliki, Ibnu Daqiq Al-Aid, Alauddin Al-Baji, Taqiyuddin As-Subki, Al-Hafidh Al-Ala'i, Al-Hafidh Zainuddin Al-Iraqi dan anaknya Al-Hafidh Waliyuddin Al-Iraqi, ada Al-Hafidh Murtada Az-Zabidi Al-Hanafi, ada Al-Syeikh Zakaria Al-Ansari, ada Al-Syeikh Bahauddin Rawas As-Sufi, kemudian ada Al-Syeikh Ahmad Zaini Dahlan, ada Waliullah Ad-Dahlawi, ya, ada Muhammad Illaish, Al-Syeikh Muhammad Illaish yang sangat masyhur itu, ada Abul Hasan Al-Qawwuqji dan masih banyak lagi yang lain. Kalau ada yang protes, Ustaz, banyak yang kelewatan itu, Ustaz tidak menyebut semua ulama Asy'ariyah yang menisbatkan diri mereka sebagai orang-orang yang mengikuti mazhab Asy'ari. Ya, saya jawab, tidak hanya banyak, tapi sangat banyak yang terlewatkan. Termasuk ulama-ulama di Indonesia, Kiai Soleh Darat, Mbah Hasyim Asy'ari, Kiai Soleh Darat Semarang, Mbah Hasyim Asy'ari Tebuireng, Kiai Abdul Wahab Hasbullah Tambak Beras, Kiai Bisri Syansuri Tenanyar, Kiai Nawawi Sidokiri, Mbah Khalil Bangkalan, siapa lagi? Masih banyak yang lain, ya, karena hampir semua kiai, hampir semua ulama di dunia, sebagian besar di antara mereka adalah kalau tidak Asy'ariyah, pasti Maturidiyah. Ini membuktikan kebenaran akidah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian diperjuangkan, dirawat, ditumbuh kembangkan, ditambahkan dengan dalil-dalil aqli oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dengan jasanya seperti itu, kemudian akhirnya apa? Madhab beliau berdua di bidang akidah ini diikuti oleh mayoritas umat Islam, ratusan juta umat Islam, tidak hanya puluhan juta, ratusan juta umat Islam dari masa ke masa di berbagai belahan dunia, ratusan juta ulama dari masa ke masa di berbagai belahan dunia dalam berbagai disiplin ilmu keislaman. Mereka kalau tidak Asy'ariyah pasti Maturidiyah. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.